Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 190 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat puding coklat silky yang sederhana. Walaupun bahannya ini terbuat dari bahan-bahan yang sederhana, tapi supaya bisa membeku atau mengeras, ada triknya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 4 gram Gelamik Super. Saya beli di Allshop ya, banyak. Mereknya Gelamik Super. 300 ml susu cair. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 200 ml air. Boleh menggunakan susu semua ya, sejumlah 500 ml. Tapi ini saya bagi dua, 300 menggunakan susu cair, yang 200 menggunakan air biasa. 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam halus. Saya menggunakan garam biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak terlalu asin. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. 10 gram coklat bubuk. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Langkah pertama, encerkan bubuk coklat dengan sedikit air ya, kurang lebih 2 sendok makan. Lalu ini kita aduk-aduk sampai halus, sampai menyerupai pasta ya. Aduk-aduk sampai halus ya. Kemudian campur gula pasir dengan Gelamik Super ya. Ini kita aduk sampai betul-betul tercampur rata ya, supaya nanti tidak bergerindil. Setelah tercampur rata, masukkan larutan atau pasta coklatnya ya. Kemudian kita masukkan susu cairnya sedikit demi sedikit sambil kita aduk sampai rata. Kemudian tambahkan airnya, juga garamnya ya. Ini kita aduk, pastikan tidak ada yang bergerindil ya. Jadi kenapa bubuk coklatnya tadi harus diencerkan terlebih dahulu, supaya nanti hasilnya tidak bergerindil. Setelah tercampur rata seperti ini kita diamkan dulu selama minimal 20 menit ya. Setelah kita diamkan kurang lebih 20 menit, maka ini kita masak ya. Selama kita masak, kita aduk-aduk ya, supaya gulanya ini larut, tidak mengendap di bawah sehingga mengerak. Aduk terus sampai mendidih. Gunakan api cenderung kecil supaya tidak gampang gosong. Ini sudah mendidih, lalu ini kita biarkan kurang lebih 1 menitan ya. Kemudian kita matikan kompornya. Aduk-aduk sampai uapnya agak berkurang sebelum kita tuangkan ke dalam cetakannya. Ini uapnya sudah agak berkurang ya. Ini siap untuk kita cetak.
Supaya nanti tidak belepotan saat kita cetak ya, maka gunakan gelas ukur yang ini ya, mulutnya panjang. Kalau misalkan tidak ada, pakai gelas ukur biasa juga nggak masalah. Untuk mencetaknya, saya menggunakan cetakan puding seperti ini ya. Terserah kita mau dicetak menggunakan cetakan apa ya. Yang jelas kita nyetaknya per cup. Kita tuang, jangan terlalu penuh ya, 3/4 saja. Ini cetakan saya beli di All Shop ya, dengan kata kunci jelly cup, banyak nanti macamnya. Kemudian jika ada gelembung-gelembung udara seperti ini kita pecahkan ya dengan menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate ya. Kemudian ini kita diamkan sampai betul-betul keras ya. Ini sudah mengeras, lalu kita hias dengan whipped cream sesuai dengan kreativitas kita masing-masing ya. Ini hasilnya yang sudah saya hias ya. Ini saya hias dengan menggunakan whipped cream, sepotong ceri dan daun mint ya. Kemudian sebelum kita hidangkan, ini kita masukkan dulu ke dalam kulkas ya. Karena puding ini paling enak dimakan dalam kondisi dingin. Jadi ini kita masukkan dulu ke dalam kulkas sebelum kita sajikan. Nah, ini hasilnya puding coklat silky yang sudah kita dinginkan di kulkas ya. Siap untuk kita sajikan. Ini rasanya manis legit dan lembut. Untuk menghasilkan puding silky yang lembut, halus, dan bisa membeku, maka kuncinya yang pertama, campur jelamik dengan gula pasir sampai betul-betul tercampur rata sebelum kita tambahkan dengan bahan cairnya. Yang kedua, encerkan bubuk coklat dengan sedikit air sampai betul-betul tercampur rata. Pastikan tidak ada bagian yang bergerindil. Baru nanti kita tambahkan ke dalam bahan berikutnya. Yang ketiga, setelah semua bahan tercampur rata, maka diamkan dulu minimal 20 menit sebelum kita masak atau kita didihkan. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat puding coklat silky yang rasanya manis legit dan lembut. Terima kasih telah menonton video